الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم Amma ba'du ashabul fadilah, para alim, ulama, para sepuh, bini sepuh, segenap takmir masjid Al-Furqan, Bapak Ibu, jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah, serta siapapun yang menyaksikan kajian atau mendengarkan kajian kita pada kesempatan ini. Kita berada di bulan Sya'ban. Sudah diterangkan? Bukan, maksudnya apa ada yang sudah menerangkan? Belum. Kalau tahun kemarin ya sudah lah. Iya. Jadi Sya'ban itu kalau dalam kitab Sayyid Muhammad Al-Maliki dalam kitabnya Madza fi Sya'ban, apa yang ada di bulan Sya'ban itu, pertama Sya'ban itu kan maknanya wazannya, bukan maknanya wazannya itu kan secara shorof itu kan fa'lan, sifat. Kalau berbicara sifat berarti bulan Sya'ban ini menyifati apa? Yatasya'ab. Sya'ab, yatasya'ab ini artinya berkumpul kebaikan-kebaikan. Jadi di bulan Sya'ban ini banyak kebaikan, penuh kebaikan. Makanya ketika Nabi ditanya, kenapa Nabi itu kok banyak berpuasa? Dalam hadisnya itu diterangkan berpuasa di waktu sebulan penuh. Makna kulluhu di hadis itu bukan semuanya, tapi banyak digunakan untuk berpuasa. Ketika ditanya Rasulullah, kenapa dzalika syahrun yaghfulun nas? Karena di bulan Sya'ban banyak manusia yang melalaikan. Maksudnya melalaikan bagaimana Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Karena di bulan Sya'ban orang itu sudah merasa cukup dengan puasa di bulan Rajab. Padahal bulan Sya'ban ini. Maka kemudian kalau banyak kebaikan apa? Banyak sekali. Dari sisi sejarah bagaimana kemudian di bulan Sya'ban ini peristiwa. Ada beberapa peristiwa. Peristiwa yang pertama, berpindahnya kiblat itu di bulan Sya'ban. Sebagaimana kita kaji berapa kali itu, berpindahnya kiblat dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram. Yang kedua, ini bulan juga disebut dengan Syahrul Rasul, bulannya Rasul, karena
Surat Al-Ahzab ayat 56 itu turunnya di bulan ini. Perintah bagi kita untuk bersolawat dan salam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Makanya karena sudah tahu, tambahi Pak porsi solawatnya ini. Setiap hari solawat. Tapi karena kita berada di bulan Sya'ban, yatasya'ab fihil khair, berkumpulnya kebaikan-kebaikan itu kita gunakan untuk solawat dan salam kepada Rasulullah. Saya pernah sampaikan, kita ini mengucapkan salam saja, jangankan kepada Rasul, kepada saudara kita yang seiman, itu sudah dahsyatnya luar biasa. Ini kita ucap salam kepada baginda Rasul. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Saya tadi pagi lihat ceramahnya Habib Umar. Masya Allah. Kata beliau Habib Umar, bayangkan Allah itu tidak akan pernah membiarkan Rasulnya kecuali menjawab semua salam dari hamba-hamba Allah, dari umat-umatnya. Bayangkan kita ini ulu salam, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu waktu doa Ustaz? Enggak, kapan saja Pak. Bapak duduk di rumah sambil berkumpul dengan keluarga, Bapak kemudian ucap salam, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah, assalatu wassalamu alaika ya Safwatallah, assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Itu Masya Allah, kata Habib Umar, bayangkan yang menjawab salam kita itu adalah Rasulullah Pak. Makanya istimewa. Istimewa. Kita ini nantilah keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu banyak. Masya Allah. Ramadan itu suatu keistimewaannya ada 5, sebelumnya ada 5. Saya ambil 1. Rencana mau saya pakai buat nanti hari Ahad ini. Itu cari topik lagi katanya. Memang gampang cari topik itu. Kalau topik gampang, Pak Topik itu. Iya. Cari topik yang belum pernah didengar itu yang susah Pak. Iya. Makanya saya tidak mau kalau sudah dipakai, kecuali saya lupa ya, tidak tahu saya. Saya nggak mau kalau sudah disampaikan enggak. Itu saya, upaya, usaha. 1, kita itu kan dapat dari Allah itu. Ud'uni astajib lakum. Itu 1 ya, ini 1. Bayangkan. Mintalah kalian kepadaku, kata Allah, aku akan menjawab permintaanmu. Ini kalimat ini diberikan oleh Allah sebelum kepada kita, itu kepada para nabi loh. Diberikan kepada para nabi, tapi ketika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diberikan kepada umatnya. Allahu Akbar. Bayangkan. Jadi kalimat itu ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, aku akan jawab permintaan kamu itu. Dulu itu diberikan kepada para nabi, bukan kepada umat. Tapi karena keistimewaan baginda Rasul, Allahu Akbar. Yang sudah tahu lagi, kemarin kita kaji itu, kita ini nanti
ummatan wasata. Kita ini akan menjadi saksi. Kita ini mau menjadi saksi dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Shallu ala Nabi Muhammad. Luar biasa. Nah terus sekarang kita ini diberi banyak keistimewaan ini. Kita berada di Syahrul Rasul ini, di bulannya Rasul ini. Apa enggak cukup, masih kurang kita ini untuk berterima kasih kepada Rasulullah, mengucapkan sholawat kepada Rasulullah. Jadi Masya Allah, kata Habib Umar, bayangkan kita ini ulul salam, yang menjawab itu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya cuplik kata-katanya Gus Baha itu. Kadang kita ini sumpek, stres, mikiri macam-macam. Kita masih hidup loh Pak. Masih? Atau antara hidup dan mati ini? Atau hidup segan? Iya. Masya Allah. Apa Pak kata Gus Baha itu? Itu saya sepakat ya. Orang yang meninggal itu minta dikembalikan ke dunia. Orang yang meninggal itu loh, yang sudah dapat siksa-siksa itu loh. Nah kalau yang sudah diberi surga oleh Allah ya tidak usah ditanya Pak. Wis mau kiamat mau apa wis bapak aku wis VVIP ya. Iya, Masya Allah. Yang kita bahas ini orang-orang yang tidak beruntung, yang menghadapi kenyataan hukuman itu loh. Apa? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan ila akhir ayat. Ya Allah, kami ini sudah melihat, kami sudah mendengar siksa semuanya. Maka kembalikan kami untuk melakukan amal soleh loh Pak. Jadi kita ini sesumpek-sumpeknya kita, sesetres-stresnya kita, walaupun dainya tambah ke belakang. Nah, ini. Ternyata kita masih beruntung daripada yang sudah meninggal. Kenapa? Karena kita masih punya kesempatan menambah amalan solehan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin Isra Mi'raj itu yang saya sampaikan di sini istimewa. Benar. Saya yakin itu campur tangan Allah itu, ilham itu. Saya nyari bahan itu. Syekh Al-Imam Syekh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi, apa kata beliau? Lupa sudah Pak? Kata beliau, kita ini loh membuat ciptaan, produk, sepeda motor, mobil, servis, berkala, sekian ribu kilometer, ganti oli dan sebagainya. Kata beliau, Imam Asy-Sya'rawi, Masya Allah, kita ini sholat 5 waktu datang kepada Allah. Allah yang menciptakan kita. Lah kita ini kok gak seneng menghadap Allah. Dengan kata lain, kalau kita menghadap kepada Allah, berarti Allah akan memperbaiki urusan kita. Dengan kata lain, kata beliau Imam Asy-Sya'rawi, bahwa orang yang sholat ditoto uripe. Kata Gus Ali, bahasanya Gus Ali. Jadi orang yang sholat itu sebenarnya datang kepada Allah. Dia itu diperbaiki oleh Allah. Walaupun orangnya tidak sadar.
walaupun orangnya itu tidak merasa. Entah caranya Allah bagaimana, selama orang-orang yang datang memenuhi panggilan Allah semuanya diatur. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu satu keistimewaan. Tafsirnya gimana ya tafsirnya? Terus bulan Sya'ban juga di situ raf'ul amal, diangkatnya amal perbuatan, laporan. Di situ juga kita ada waktu di malam nisfus Sya'ban, di mana kita bermunajat kepada Allah, minta kepada Allah. Itu insya Allah malam Jumat itu, kalau tidak salah saya malam Jumat yang akan datang. Bahwa raf'ul amal itu banyak, Pak. Saya pernah sampaikan ini, pintu langit terbuka. Pintu langit terbuka di waktu siang, duhur. Jadi hati-hati ketika adzan duhur berkumandang, segera Pak, pintu langit buka itu. Munajat kepada Allah. Asar, maghrib itu kan raf'ul amal itu. Yang yaumiyan itu, yang setiap hari. Ada yang setiap ahad, setiap minggu. Nah, yang ini setiap tahun ini. Makanya terlepas itu semua terjadinya, poin yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana kemudian di bulan Sya'ban tahun ini kita mempersiapkan diri kita, Pak. Itu tadi Isra Mi'raj yang tahun sekarang kita sudah mindsetnya sudah berubah. Sholat ternyata kita yang butuh, bukan Allah. Sesumpek apapun masalah kita, sholat. Tahun ini kita berubah, Isra Mi'raj berubah. Terus bulan Sya'ban kita berubah lagi. Sholawat dan salam, sedekah, senangkan keluarga. Ini bulan Sya'ban ini. Makanya ada kebudayaan, kebiasaan di daerah tertentu, biasanya keluarganya itu ada yang beli ember, ada yang beli gayung, kebutuhan-kebutuhan itu. Itu kebiasaan, ya. Tapi poinnya apa? Sedekah, terutama kepada keluarga, istri, anak, senangkan itu. Ya. Ya, istri-istri yang berani. Ya. Kalau cuma diskusi sudah bolak-balik saya. Nah, iya, saya kan sudah bilang waktu ziarah itu, yang berani khutbah gratis dari saya. Iya, mau di mana saya datang. Iya. Kalau cuma diskusi ya mentoknya kasihan notulen cuma nanti. Iya. Mulai dulu kesimpulannya sama. Yang berani ya gitu. Iya. Jadi ini bulan Sya'ban yang penuh kebaikan. Jadi jangan lupa, jangan remehkan bulan Sya'ban, karena start kita bukan di bulan Ramadan. Start kita bukan di bulan Ramadan, tapi di bulan Rajab. Dari Rajab sudah kita persiapan itu, sudah nanam sudah. Sekarang ini nyiram ini sudah. Makanya bulan Ramadan itu tinggal manen. Kalau kita startnya di bulan Ramadan, nggak nutut. Quran sudah mulai dari sekarang, Pak. Iya, mulai dari sekarang Quran nih. Alhamdulillah di sini ada ngabarot. Nah itu. Tapi jangan merasa puas di sini. Rumahnya bagaimana? Nah itu rumahnya juga. Iya. Rumahnya juga, Masya Allah. Makanya persiapan-persiapan kita dari Isra Mi'raj Sya'ban ini
Insyaallah. Insyaallah penentu kita. Jadi jangan nunggu bulan Ramadan nanti kita ini mau fight, mau gini, jangan. Mulai Rajab, Sya'ban insyaallah. Kurang berapa menit ini? Sudah masuk waktu Isya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya, semoga Allah yang menyempurnakan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji atfatayyaji ratal alami ya uhailal judi wal karami Rabbi fanfa'na bibarakatim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji atfatayyaji ratal alami ya uhailal judi wal karami amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah ya Rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya mohon keikhlasannya sebelum berdoa untuk menghadiahkan Fatihah kepada pengasuh saya, Ibu Nyai Hajah Anissa, putri K. Haji Imam Zarkasi, pendiri Gontor. Sekarang lagi sakit, berada di Rumah Sakit Darmo. Semoga Allah ringankan sakit beliau, Allah angkat penyakit beliau dan mendapatkan rahmat ridho dari Allah sehingga bisa segera pulih dan sehat kembali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته
وتوانا الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rahman, kami memohon keberkahan dari Al-Quran yang kami baca, yang kami pelajari, ya Allah. Kami memohon keberkahan majlis ini, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Bagi orang tua kami yang telah meninggalkan kami, jadikan kubur mereka sebagai bagian dari surgamu, ya Allah. Muliakanlah kedudukan mereka, ampunilah mereka, angkat derajat mereka dengan rahmat-Mu, ya Allah. Bagi orang tua kami yang masih hidup bersama kami, ya Allah, ampunilah kami dan mereka, rahmatilah kami dan mereka, ya Allah. Berilah kami kesempatan berbakti dan membahagiakan mereka, ya Allah. Ya Allah, berilah kami dan mereka barokah-Mu, ya Allah. Anugerahkanlah kami dan mereka husnal khatimah, ya Allah, ya Rahman. Anugerahkanlah kami dan putra-putri kami, keturunan kami dari golongan yang mendirikan solat, menegakkan solat, ya Allah. Anugerahkanlah kami putra-putri keturunan, ya Allah, yang ikhlas, yang istiqomah dengan rahmat-Mu membaca Al-Quran, menghafalkannya dan mengamalkannya, ya Allah. Ya Rahman, berilah kami keluarga yang barokah, sakinah, mawaddah, warahmah, ya Allah. Apabila di antara kami saat ini sedang sakit, ya Allah, ringankanlah sakit kami dan mereka, angkatlah penyakit kami dan mereka, ya Allah. Anugerahkanlah kami dan mereka umur yang panjang untuk beribadah. Anugerahkanlah kami dan mereka rizki yang halal, luas, barakah, yang menjadikan kami semakin bersyukur. Jika di antara kami dan mereka saat ini menghadapi kesulitan, ya Allah, sungguh kami hanya bergantung kepadamu, maka berilah kami pertolongan-Mu, ya Allah, karena hanya Engkau yang memiliki daya dan upaya. Fa innahu la haula wala quwata illa bika, ya Allah. Berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan dalam keadaan iman, Islam, ihsan kami, ya Allah, untuk beribadah di dalamnya dengan rahmat-Mu, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.